Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan UTS mata kuliah pemasaran entrepreneurship dengan tema inovatif marketing yang diasuh oleh dosen pengampu Bapak Dr. Ansar Daud ST MM CPM. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Mufti Herianti, dan yang kedua ada Mutiara Bella, dan yang ketiga ada Nur Ainin Ali. Kelompok kami akan membahas mengenai inovatif marketing atau inovasi pemasaran. Selanjutnya pada slide kedua yaitu apa itu inovasi. Inovasi adalah sebuah proses untuk mengubah peluang menjadi ide yang dapat dipasarkan menurut Reniati tahun 2013. Inovasi dapat didefinisikan sebagai adopsi ide, program, sistem proses layanan atau produk baru menurut Gimenez and Sansval tahun 2008. Literatur terutama memisahkan inovasi menjadi 3 dimensi yang berbeda, yaitu inovasi produk, inovasi proses dan model bisnis, atau inovasi manajemen menurut Smihur dan Niklan tahun 2019. Dan selanjutnya apa yang dimaksud dengan inovasi pemasaran. Pemasaran inovatif atau inovasi pemasaran adalah metode mempromosikan produk dan layanan baru dalam proses inovasi. Ini termasuk meneliti perilaku, kebutuhan, dan tren pelanggan untuk membantu Anda mengembangkan perubahan dalam desain produk agar lebih sukses. Pemasaran yang inovatif dapat mencakup rebranding atau pengemasan ulang barang atau menemukan cara baru untuk meluncurkan produk seperti di pasar baru atau dengan menggunakan iklan tidak tradisional untuk mempromosikannya. Pemasaran inovasi mencakup riset pasar awal untuk perencanaan produk, menguji prototipe dengan kelompok fokus, dan mengembangkan konten iklan untuk menarik minat pelanggan potensial. Definisi dari marketing pemasaran telah memperoleh paradigma baru karena tren bisnis global telah menggeser aliran ide-ide inovatif sebagian dari produsen ke konsumen. Atau inovasi pemasaran didefinisikan sebagai perubahan signifikan dalam desain estetika, kemasan produk yang ditingkatkan, media massa baru, penetapan harga baru, dan strategi penjualan. Morera et al. Tahun 2019. Yehyun, Lin, dan Yi Ching Chen tahun 2007 dalam studi mereka mengungkapkan bahwa UKM manufaktur mengadopsi inovasi pemasaran sebagai salah satu jenis inovasi utama untuk mengubah produk mereka menjadi laba menurut Sultani et al. Tahun 2015, dan juga menentukan fokus inovasi perusahaan menurut Watts tahun 2017 dan Stosik tahun 2007. Oleh karena itu, mengidentifikasi 4 rangkaian inovasi pemasaran yang meliputi desain produk dan inovasi kemasan, strategi penetapan harga baru, konsep retail baru, dan konsep promosi baru. Selanjutnya pada slide 4 yaitu mengapa inovasi pemasaran dibutuhkan. Perusahaan menggunakan pemasaran yang inovatif atau inovasi pemasaran karena beberapa alasan, termasuk untuk meningkatkan produk dan layanan baru ketika perusahaan melepaskannya ke pasar, dan untuk mengidentifikasi pasar baru atau pasar masa depan yang dapat dimasuki perusahaan. Ketika sebuah perusahaan menciptakan produk baru, pemasaran penting untuk memperkenalkan dan mengajarkan kepada konsumen tentang apa produk itu dan bagaimana cara kerjanya. Hal ini dapat meningkatkan minat dan membuat konsumen lebih percaya diri dalam pembelian mereka. Pemasaran inovatif membantu perusahaan mengidentifikasi pasar baru dalam tahap penelitian proses pemasaran mereka, yang dapat meningkatkan keuntungan dan memberikan peluang untuk lebih banyak inovasi.
Selanjutnya pada slide berikutnya itu akan dibahas mengenai metode inovasi pemasaran. Inovasi adalah kunci untuk menciptakan dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Menurut SAH tahun 2012 bahwa sebelum pengembangan konsep layanan, bauran pemasaran mencakup 4P, yaitu produk, harga, promosi, dan penempatan. Tetapi dengan pengembangan layanan atau konsep layanan bauran pemasaran diperluas menjadi 7P, yaitu produk, harga, promosi, penempatan, orang, proses, dan bukti fisik. Yang pertama, produk. Berbagai inovasi produk dan layanan purna jual dan jaminan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan segmen pasar sasaran, sehingga menciptakan penawaran yang unik. Kedua, harga. Sistem penetapan harga yang modern dan fleksibel, sistem diskon, persyaratan kredit, dan metode pembayaran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu tempat, lokasi dan saluran baru untuk pelaksanaan layanan atau produk, termasuk digital, seperti situs web, platform media sosial, atau penjualan online. Yang keempat, promosi. Promosi itu dapat menggunakan berbagai media seperti iklan digital, komunikasi pemasaran terpadu, metode baru promosi penjualan, dan bentuk baru penjualan pribadi. Yang kelima yaitu peserta. Bentuk interaksi baru yang melibatkan konsumen tertentu, karyawan, dan pelanggan lain. Pengembangan kompetensi pribadi, profesional, dan digital karyawan dari berbagai tingkatan dan kategori. Setiap peserta harus mencerminkan merek perusahaan atau produk. Yang keenam, bukti fisik. Verifikasi konsep layanan atau produk, daya tarik tempat, penampilan peralatan, perlengkapan, dan bentuk layanan. Dan metode inovasi pemasaran yang terakhir yaitu proses. Merupakan koordinasi semua faktor bauran pemasaran, dimulai dari urutan tindakan dan daya tarik pelanggan, kontrol kualitas, sehingga penerapan sistem pencarian dan pemrosesan informasi otomatis secara modern. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya untuk slide ke-6 akan dijelaskan oleh Saudari Nur Ainun Alwi. Oke, baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu slide ke-6. Contoh inovasi pemasaran Momoyo Ice Cream and Fruity. Produk es krim dengan berbagai macam rasa dan berbagai macam pilihan topping, serta teh rasa buah-buahan dengan berbagai jenis buah. Es krim tidak hanya es krim dengan kon, tapi juga terdapat es krim dalam kemasan gelas plastik atau es krim sundae. Harga termasuk terjangkau, terbukti dengan banyaknya antrian pembeli atau mungkin karena masih awal-awal penjualan. Yang ketiga, saat ini untuk di Makassar ada 3 gerai, yaitu di Jalan Rapocini, Jalan Boulevard, dan CPI. Yang keempat, promosi menggunakan media sosial, banner, poster, dan lain-lain. Yang kelima, partisipan atau peserta, interaksi antara karyawan dan konsumen atau pembeli. Karyawan melayani karyawan yang memakai atribut yang menggunakan ciri khas sebagai karyawan Momoyo dan melayani konsumen sesuai dengan prosedur yang telah ada. Yang keenam, bukti fisik. Adanya tempat yang menarik, tempat yang nyaman, penampilan peralatan dan perlengkapan, ketersediaan bahan dan kemasan yang menarik. Yang ketujuh itu proses, dimulai dari calon pelanggan melihat iklan sehingga tertarik dengan produk, kemudian datang ke toko atau gerai dan berkomunikasi dengan karyawan Momoyo dan dilayani dengan baik sehingga terjadi transaksi jual beli. Yang slide ketujuh itu inovasi produk. Momoyo Ice Cream dan Fruity dikenal dengan berbagai macam rasa es krim dan teh buah yang segar dan lezat. Perusahaan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, termasuk buah-buahan segar untuk membuat produk mereka. Untuk inovasi produk es krim yang disajikan Momoyo Ice Cream dan Fruity mencakup berbagai rasa tradisional seperti vanila, coklat, dan stroberi, serta inovasi rasa yang lebih unik seperti teh hijau matcha, karamel asin, dan wijen hitam. Selain itu, perusahaan juga menawarkan pilihan es krim bebas gula dan rendah lemak untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang memiliki preferensi diet tertentu. Contoh inovasi produk yaitu pertama Coconut Fruity yang ini, Lemonade itu yang ini, sama Jumbo Fruity yang ini. Slide ke-8 itu membahas tentang inovasi harga.
Momoyo menawarkan harga murah mulai dari 8.000 untuk es krim cone, harga milk tea 19.000 untuk ukuran medium, dan untuk ukuran large 22.000, pokoknya yang besar. Dan dengan harga yang tidak jauh berbeda tentunya, orang akan lebih tertarik untuk membeli minuman dengan ukuran large dengan pertimbangan isi banyak dengan selisih harga yang tidak terlalu berbeda atau tidak terlalu mahal. Momoyo menjual varian jumbo fruity 1 liter dengan harga 26.000 dengan isian berbagai macam buah. Dengan pertimbangan pembeli akan tertarik membeli dengan harga hanya beda 4.000 dengan isi yang banyak, dapat meminum beramai-ramai dan juga rasa yang enak menyegarkan. Istilahnya worth it to buy. Untuk metode pembayaran, pembeli dapat membayar tunai, QRIS, dan debit card. Hal ini tentu memudahkan pembeli yang cashless atau orang-orang yang kurang suka membawa uang tunai. Yang slide ke-9 itu membahas tentang inovasi tempat. Berdasarkan hasil pengamatan kami, ini ada 2 gambar di gerai Momoyo. Yang di CPI ini mempunyai 3 gerai atau toko di mana semuanya berdekatan dengan Miso. Yang tentu saja sebelumnya Miso pasti telah melakukan observasi terlebih dahulu, di mana tempat yang ramai yang bisa mendatangkan pelanggan yang banyak. Momoyo tinggal mengikuti Miso tanpa perlu melakukan peninjauan terlebih dahulu, di luar dari tersedianya tempat di daerah atau tersebut atau tidak, atau apakah pemilik tempat atau lahan atau ruko bersedia menyewakan atau menjualnya kepada Momoyo atau apakah pemilik ruko tersebut yang membeli franchise Momoyo. Tempat yang disediakan harus nyaman, seperti tersedianya meja dan kursi. Meja, ada kursi, ada tempat untuk gojek online yang menunggu pesan untuk dibawa pulang. Tersedianya ruangan untuk tempat sholat, ada di belakang tempat sholat, ada juga WC di belakang, dan tersedianya lahan parkir untuk parkir liar dan sebagainya. Slide 10 itu membahas tentang inovasi promosi. Untuk media promosi, Momoyo memiliki berbagai media sosial di mana mereka dapat mempromosikan produknya dan memberi informasi mengenai lokasi atau gerai tokonya, yaitu Facebook @momoyo.id, Instagram ini momoyo_ind, @momoyo.id kalau di Twitter. Kalau websitenya ini https://momoyo.id, kalau TikToknya @momoyo.id. Selain media sosial, Momoyo juga berinovasi dalam mempromosikan produk melalui poster dan banner yang seperti yang ditampilkan pada slide. Terima kasih. Baik, yang akan menjelaskan selanjutnya yaitu saudari saya, Mutiara Bella. Oke, jadi saya Mutiara Bella selanjutnya akan menjelaskan kelanjutan dari pembahasan Ainun Aziz. Pertama itu inovasi partisipan atau peserta, yaitu adanya komunikasi atau interaksi antara pembeli dan penjual, bagaimana karyawan berinteraksi dengan pelanggan, anak-anak, dan dewasa. Misalnya jika karyawan berinteraksi dengan pelanggan, anak-anak mereka akan bertindak seperti kanak-kanakan juga. Dan jika karyawan berinteraksi dengan pelanggan dewasa, maka mereka juga akan bertindak seperti orang dewasa. Inovasi bukti atau bentuk fisik. Nah, dapat dilihat dari slide 12 bagaimana tempatnya dan dapat menarik pengunjung dengan tampilan yang atraktif. Pencahayaan ruang yang terang, adanya poster-poster seperti Momoyo, dan adanya logo di dalam ruangan maupun di luar ruangan, serta ada TV dalam ruangan yang menampilkan berbagai macam dan dengan menu harganya seperti ini. Selanjutnya inovasi proses. Adanya koordinasi dari semua faktor dalam bauran pemasaran dapat memunculkan inovasi dalam proses pemasaran. Pertama, urutan dan tindakan daya tarik pembeli dimulai dari calon pelanggan melihat iklan Momoyo, kemudian mencari lokasi dan kemudian membeli produk Momoyo. Pelanggan akan tertarik untuk melakukan pembelian berulang dan datang lagi karena berbagai faktor seperti kualitas pelayanan, apakah pelayanan memberikan excellent service kepada pembeli atau tidak.
rasanya yang enak, harganya yang murah, dan lain-lain. Kedua, kontrol kualitas terhadap bahan-bahan yang digunakan serta kontrol kualitas terhadap pelayanan. Ketiga, penerapan sistem pencarian dan pemrosesan informasi otomatis modern. Pelanggan dimudahkan dalam menerima informasi baik itu dari mulut ke mulut maupun calon pembeli dimudahkan mencari informasi melalui berbagai media sosial. Sarannya itu sering kehabisan es krim cone-nya, jadi pada malam hari jadi disarankan untuk stok lebih banyak. Kedua, agar lebih memperhatikan kebersihan toilet dan wastafel. Kesimpulan, mungkin penjual es krim cone dibatasi agar pembeli tertarik untuk membeli produk atau varian lain yang harganya lebih mahal. Sebagai contoh, es krim cone seharga 8.000, apabila sudah habis maka pembeli akan memilih untuk membeli es krim sundae yang harganya 2 kali lipat, yaitu 16.000. Ini juga merupakan salah satu trik pemasaran. Kesimpulan kedua, dari berbagai inovasi pemasaran yang digunakan, kami menyimpulkan bahwa inovasi produk dan inovasi harga yang paling mempengaruhi terhadap aktivitas pemasaran jika ingin meningkatkan penjualan dan mengundang daya tarik konsumen maupun calon pembeli. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Bu Mufti untuk menutup presentasi kami. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai inovasi pemasaran atau inovatif marketing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses presentasi ini.